Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Odet di Movie 10. Film kali ini penuh dengan perbaku hantaman, tembak-menembak, sodok-mensodok yang datang dari Korea. Film ini sangat memacu adrenalin dan meningkatkan hormon testosteron kaum perbatangan. Dan untuk kalian ciwi-ciwi hati-hati karena kegantengan para pemeran bisa mengakibatkan rahim bergetar. Dan inilah Confidential Assignment Tubuh Internasional. Penasarin? Tong kemana-mana, jangan lupa berkedip, tetap bernapas, gas, kuy. Film diawali dengan gelapnya malam kota New York, berpadu lampu-lampu gedung pencakar langit yang merubah kepoekan menjadi indah. Namun di balik keindahan itu terjadi pertumpahan darah yang dilakukan oleh penjahat internasional bernama Jang Myung-jun. Tah iya ponina, cuma sebut wae si Jun. Pembunuhan ini terjadi di latar belakangi oleh pengkhianatan salah satu anak buahnya. 그럼 이 돈이 널 살릴 수 있나 볼까? 아이 붙들라! Tidak lama berselang, Jun serta anak buahnya disergap oleh tim SWAT yang sudah lama mengintai mereka semua. Terjadi aksi baku tembak dan pada akhirnya Jun tertangkap setelah mencoba untuk kabur. Now get the fuck out. Keesokan harinya, seorang lelaki bernama Jack yang memimpin penyergapan Jun pada malam tadi sedang dibacotin sama atasannya karena telah melakukan penangkapan tanpa izin, namun tindakannya itu tidak terlalu dipermasalahkan. Hey, worked out. Maybe congratulations are in order. Di tempat lain, Jun diinterogasi Rim Chul Ryung, sebut saja Chul, seorang detektif asal Korut yang akan membawa Jun ke negaranya. Jack yang merasa lebih berhak menangani kasus ini tidak terima akan keputusan diplomatik itu dengan emosi menyerang Chul. Aksi Jack dihentikan atasannya yang tidak ingin mengganggu negosiasi perdamaian antar negaranya. Oleh sebab itu, Jack terpaksa menerima dengan berat hati. These men are our responsibility until we get them on a plane. Why don't you continue this little dance on the way to the airport? Pengawalan ketat dilakukan saat akan mengirim Jun. Dalam iring-iringan itu, Chul satu mobil bersama Jack dan salah satu anggotanya yang berterima kasih lalu memberi Chul parfum untuk diberikan pada pacarnya. Padahal si Chul jomblo. Namun tiba-tiba kesempatan itu dimanfaatkan Jun menghabisi polisi yang menjaganya. Penyerangan itu terjadi oleh anak buah Jun yang akan membebaskannya. Aksi baku tembak pun terjadi. 풀라. Kerjasama yang epik antara Jack serta Chul berhasil melumpuhkan anggota Jun. Saat mereka mengejar Jun, tiba-tiba scene berpindah di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul. Terdapat seorang polisi bernama Jin Tae yang sedang menyamar sebagai penulis untuk menjebak agen penipu online yang juga menjual paspor palsu. Sempat ketahuan akan adanya kamera, namun Jin Tae berhasil meringkus mereka semua dan mendapatkan nama penyuplai paspor palsu itu. 그럼 혹시 대본도 좀 쓰시나? 이거 카메라 아니니? 에이, 동작 그만. 공무책이 누구야, 이 새끼야? 가을수대 강진태야, 이놈의 새끼들아. Di malam yang sangat dingin, Jin Tae kembali melakukan penyamaran sebagai pembeli paspor palsu guna menjebak si pembuat paspor bernama Sergei. Dia rela kedinginan dan kelaparan. 몰래 뭐 먹고 있는 거 아니지? 의리 없이? 야, 우리가 양아치도 아니고 아이 무슨 그런 섭섭한 말씀을. Tidak lama berselang, target datang dan langsung memperlihatkan paspor hasil buatannya yang sangat sempurna mirip seperti asli. Namun di saat itu tiba-tiba datang dua polisi yang mengganggu penyamaran Jin Tae dengan dalih memakai plat nomor palsu. Ditambah lagi Sergei yang langsung menyebutkan bahwa Jin Tae akan membeli paspor palsu. Oleh karena itu, Jin Tae terpaksa membuka penyamarannya. Mengetahui hal itu, Sergei dengan cepat pergi melarikan diri. Tidak ingin buruannya lepas, Jin Tae lari dan melompat ke atas mobil Sergei, nemplok layaknya cak-cak. Berbagai cara Sergei lakukan untuk menjatuhkan Jin Tae dari atas mobilnya. Namun tetap saja Jin Tae nemplok sangat kuat meski ditembak sekalipun. Ternyata Sergei sangat ahli dalam menguasai mobilnya, hingga ngebut mundur pun anak buah Jin Tae tidak bisa mengejarnya.
Namun saat akan melewati penyeberangan, terdapat seorang anak kecil melintas. Karena tidak ingin menabrak anak itu, Jin Tai dengan gesit memutar setir mobil yang membuat mobil berputar melewati si anak kecil dan membuatnya terjatuh. Pada misi ini, Jin Tai gagal menangkap Sergei dan terlihat baik-baik saja meskipun terjatuh dari mobil. Akan tetapi, ketika salah satu anak buahnya menunjuk darah dari perutnya, tiba-tiba 희면이 야 피해 2 bulan kemudian, akibat dari gagalnya kasus itu, Jin Tai turun jabatan yang kini dia menangani kasus-kasus kecil saja. 돈이 한 얼마큼 있었어요? 한 이만큼? 단수 폭행을 왜 사이버 수사대에서 수사하냐? Shin kembali berpindah ke kota Pyongyang, Korea Utara, di mana Chul menghadiri pemakaman anak buahnya yang meninggal terkena bom saat di New York. Setelah itu, Chul kembali menerima misi untuk menangkap dan mengambil kembali uang yang digelapkan Jun serta Kim Chul-so yang bertanggung jawab atas proyek yang mereka sebut Proyek S, sebesar $1 miliar. 10억불 모두 가져오라. Kini, Jun berada di kota Korea Selatan untuk menemui orang pengelola uang itu. Namun bukan hanya mereka saja, bahkan Amerika pun ikut mengejar Jun. Jika Chul gagal mendapatkan uang itu, maka negara mereka akan kesulitan. 공화국 전체를 배불리 먹일 수 있지 않겠어? 와협정이고 뭐고 고난의 행군이 다시 시작되는 기. Sementara itu, di sebuah gudang pabrik kimia terjadi pencurian bahan kimia serta mobilnya yang didalangi oleh Jun. Bahan kimia itu akan digunakan Jun sebagai campuran obat liar memabukkan jenis baru. 꽉 쫙 뿌려라 Setelah itu, Jun menemui seseorang bernama Jo di klub miliknya yang sedang berenang bersama 2 ciwi bore-up nan seksi. Jun menagih uang $1 miliar yang dikelola Jo. Sempat menolak memberikan uang itu, namun bukan penjahat internasional jika ancamannya tidak membuat lawannya ketakutan. 에미나이가 참 곱다 야. 사람 살 발라서 당근 젓갈 먹어본 적 있니? 산을 줄게. Di lain tempat, seorang wanita bernama Yuna sedang merekam tutorial make up-nya untuk diupload ke YouTube. Karena tidak mendengar saat dipanggil untuk makan, Eis langsung menggeplak kepala Yuna. 왜 그러는데? Ini adalah Eis, istri dari Jin Tai, dan Yuna, adik ipar Jin Tai. Sedangkan satu lagi Inoh, anak Jin Tai. Mereka membicarakan AdSense Yuna sambil makan yang tidak sampai $100 per bulan. 365원에 36,000원이면 하루에 100원 꼴이네. Di kantor polisi, 2 junior Jin Tai mencoba drone. Salah satu junior menyebutkan bahwa ada rumor tentang Jin Tai yang akan menyelidiki kasus besar dengan detektif Korea Utara. Jin Tai yang sebenarnya tidak mengetahui hal itu berpura-pura mengetahuinya. 한 형사람 큰 사건 하나 하셨다던데 이 세계 경제를 파탄시킬 정도의 Jin Tai menanyakan kebenaran rumor itu pada 2 temannya bernama Otang dan Oting. Ternyata semua kepolisian tidak ingin menangani kasus itu karena pada kasus sebelumnya menyebabkan bahaya pada orang yang di sekelilingnya. 없어 아무도 지원자가 없다는 거야 이번에 형님이랑 식구들 싹 다 죽을 뻔한 게 소문이 나서 야 마누라가 알면 죽이려고 그럴 텐데. Benar saja, saat Jin Tai memberitahukan hal itu pada Eis langsung saja mendapatkan penolakan. Karena pada film sebelumnya, keluarga mereka hampir terbunuh. Berbeda dengan Yuna yang senang mendengar Chul datang kembali ke Korea Selatan. 우리 식구 간단하게 죽을 뻔한 거 잊었냐? 당신도 혹시라도 연락 오면 그냥 무조건 그냥 쌩까. 그래, 뇌가 있는 인간이면 절대로 그럴 리가 없지. Demi promosi jabatan, Jin Tai diam-diam menerima kasus itu meskipun harus membohongi Eis. Namun Yuna mengetahui saat dia mencuri uang di kamar mereka berdua. 뭐 그럴 만도 하지 뭐. 우라 속인데 목숨 걸고 있으니. Kedatangan Chul ke Korea Selatan disambut Jin Tai yang akan menjadi partnernya selama di Korsel. 눈부시다 진짜. 남조선에 형사가 성밖에 없어. 맞아 나 하나야. Jin Tai yang mendapat tugas ganda sebagai penggali informasi karena atasannya menyangka bahwa Chul tidak hanya datang untuk menangkap pengedar narkobi. Bahkan kemanapun mereka pergi selalu diikuti 2 orang penyidik yang menyadap semua percakapan mereka. 장명준이 약쟁이 하나 잡으러 온 건 아닐 거 아니야. 수사 시작합시다 Jin Tai meminta pada temannya bernama Junggo untuk melacak keberadaan gambar cak-cak yang diberikan Chul. Mereka berhasil memancing seorang pengedar obat lalu mengikutinya dan membawa mereka ke markas kecil di atap gedung. Di situ, sekelompok batang yang diketahui Kang Teing meremehkan Jin Tai serta Chul yang merasa menang jumlah.
Sedangkan mereka hanya berdua saja dan pergelutan pun dimulai. 가라고. 가이 새끼야, 가라고. Merasa terdesak, pada akhirnya perbatangan mengeluarkan senjata tajam. Di sini Jintai mengizinkan Chul untuk memakai barang guna menghajar mereka. Epiknya, Chul memakai hihid dengan campuran kuah seblak. Sekian banyaknya perbatangan, Jintai dan Chul berhasil menghajar mereka lalu menginterogasi Kang Teing asal dari obat liur itu. Kang Teing ditawari obat itu dengan harga murah oleh orang yang beraksen Cina Korea. Karena tidak ingin dipenjara, Kang Teing bersedia membantu mereka memancing orang penyuplai datang untuk membawa uang setoran. 그 새끼들 잡을 수 있게 협조할 테니까 좀 있으면 그 새끼들 이쪽으로 돈 받으러 올 거예요. Sesaat kemudian, 2 orang datang namun mereka menyadari keadaan di situ. Saat Chul serta Jintai keluar, kedua orang itu kabur dengan melompati gedung samping diikuti Chul yang berhasil menangkap 1 orang saja. Jintai diam-diam mengambil handphone serta paspor orang itu yang bernama Kwang, lalu membawanya ke rumah sakit. Dia mengalami gegar otak dan akan sadar keesokan harinya. Saat itu Jintai dipanggil atasannya yang berterima kasih karena telah menangkap Kwang yang ternyata salah satu buronan internasional serta 3 kg obat liur jenis baru yang membuat departemen kepolisiannya mendapat pujian. 인터폴 적색 수배 중인 놈을 잡은 거야. 우리 팀 1년치 실적 채운 거라고. 잘했어. Sementara itu, Uis menonton berita yang menampilkan pergelutan Chul serta suaminya Jintai. Jintai memberikan handphone dan paspor yang diam-diam dia ambil tadi pada atasannya. Dia diminta untuk membawa Chul ke rumahnya namun ditolak Jintai karena istrinya akan tahu dia mengambil kasus itu dan tiba-tiba 여보 왜? pada akhirnya mereka dimarahi Uis yang tidak mau keluarganya kembali terkena masalah. Tetapi Yuna yang menyukai Chul datang membela. 거 살려준 거 철령 씨잖아. 우리 엄마. Karena ketapanan, karisma, serta senyum manisnya membuat rahim Uis bergetar, maka dia diizinkan untuk tinggal sementara. 아무튼 저 남자 얼굴은 또 철령이처럼 이렇게 잘생겼어. 네가 하늘 빠진 얼굴이면 나는 Di malam hari, sambil minum bir, Jintai mencoba menggali informasi kasus Jun yang membuatnya diburu Interpol yang ternyata Jun telah mengedarkan obat liur di Amerika lalu kabur ke Korsel di mana Chul pura-pura tidak mengetahui alasan Jun datang ke Korsel. 걔놈은 조중접경을 오가며 삥뚫을 밀매하다가 네, 무슨 꿍꿍이로 우리 한국에 온 거야? 나도 궁금합니다. Tidak lama berselang, Yuna datang memastikan perasaannya pada Chul, namun karena perbedaan negara serta belum tercapainya perdamaian, mereka tidak bisa bersama. 누군가 북한함을 통일시켜 보시라요. Si Gondrong yang berhasil lolos melaporkan tertangkapnya Kwang serta adanya Chul di Korea Selatan pada Jun. 재령이 같이 있었습니다. 목에서 똥줄이 타는갑다요. Di pagi hari, Jintai mendapat kabar bahwa Kwang telah sadar. Namun saat di rumah sakit, mereka dilarang untuk masuk karena Kwang sedang diinterogasi Departemen Luar Negeri. Mendengar hal itu, Chul langsung memaksa masuk dan ternyata itu adalah Jack. 봐요. 누구세요? Thank you for your cooperation. Pertemuan kembali Jack setelah Chul sedikit bergesekan karena saling berebut kasus itu. 많이 뽑는 situation이지. 갓나 새끼. 자 일단 대화로 합시다. Jack menyangka bahwa Chul telah berkhianat karena entah kenapa anak buah Jun mengetahui rute pengawalan waktu itu. Disitulah Jack diminta atasannya untuk segera menangkap Jun dan harus diadili di negaranya. He has to stand trial here in the U.S. He's the one who gave him the transport route. Son of a bitch. These guys know each other. Dari hasil pemeriksaan paspor, terdeteksi bahwa hologram paspor itu palsu. Seketika Jintai ingat akan Sergei, orang satu-satunya yang bisa membuat paspor palsu itu, yang waktu itu gagal dia tangkap. 프로그램까지 완벽하게 위조할 만한 기술자는 세르게이! 세르게이. 세르게이 이 새끼가 Jintai kembali mencari informasi dari Chul dan mendapatkan info bahwa Jun membawa seorang ilmuwan untuk memproduksi obat liur itu. Disitulah pencerahan datang ketika mereka mencari dari mana si Jun mendapat bahan-bahan pembuatan obat liur itu dan mereka mendapat informasi bahwa terjadi pencurian mobil serta bahan kimia di daerah Yongin.
아침 용인아 씨로 빠져나간 게 마지막 흔적이에요. 용인, 예. 한가에서 조금 떨어져 있는 폐공장이나 창고 그 명단 좀 뽑아봐. Di tempat lain, Jack yang menginterogasi Kwang tidak mendapatkan informasi apa-apa, namun dia memiliki rencana terselubung yang disebut umpan. I threw him some bait, so we'll see what happens. Jintai serta Chul melakukan pencarian gudang pabrik yang sudah tidak terpakai dan bersamaan dengan itu, Kwang kabur dari rumah sakit yang langsung diikuti Jack. Alright, game on, let's go. 눈치채기 전에 빠지겠다. Sore hari menjelang maghrib, drone menemukan mobil yang dicuri. Jintai serta Chul bergegas menuju lokasi gudang itu dan ya, saat mereka berdua masuk, Jun melihat kedatangan mereka melalui kamera CCTV. Tidak lama kemudian, Kwang datang dengan cepat, Jintai serta Chul bersembunyi. Chul yang melihat sebuah bom tempel memberitahu Jintai. Tidak lama berselang, Jack beserta reng-rengannya datang. Saat itu, Kwang menerima telepon dari Jun yang sudah tersedia di meja untuk memberi perintah mengaktifkan bom. Saat itu juga Jintai memberitahu Jack akan adanya bom dan tiba-tiba 명령 집행하고 갔습니다. ternyata Jun berada di tempat lain dan gudang hanyalah jebakan semata untuk menghabisi ketiga agen itu. Namun beruntung mereka semua berhasil selamat. Jack yang menyangka Chul seorang mata-mata sakonyong-konyong langsung ngebagem Chul. Akan tetapi Jintai dengan keren memisahkan lalu membawa mereka berdua ke sebuah resto Indomoon dan berusaha menyatukan mereka. You wasn't it? You're the spy. How did you know? 다 내 탓이가? 남의 나라에서 뭔 지랄들 하는 거야? 아, 좀 자존심 좀 접어. Disinilah semuanya terbuka bahwa Jun adalah senior Chul di kemiliteran dan semua anak buahnya tentara bayaran yang disewa Jun. Dan juga alasan kedatangan Jun ke Korea Selatan adalah untuk mengambil kembali uang sebanyak $1 miliar yang dicuri Joe. 존경하는 선배였지만 지금은 아닙니다. 부하들도 전부 용병들입니다. 마이클 존은 그러니까 장명준이 그 돈을 찾으려? Di sini juga Jintai mengungkapkan bahwa dia telah menyembunyikan handphone serta paspor Kwang dan mendapati bahwa paspor itu palsu yang dibuat oleh Sergei. Jintai menargetkan Sergei untuk mencari informasi Jun yang telah membeli paspor palsu dari Sergei. Dengan itu mereka bisa mengetahui di mana lokasi persembunyian Jun dan disinilah mereka sepakat untuk bekerja sama. 사실 김강룡한테 압수한 대포폰이 있어. 내가 그걸 유통한 놈으로 알고 있어. 세르게이라고. 이거 마시면 공수하는 거다. 밝읍시오. okay. Setelah itu Jintai membawa Chul serta Jack ke rumahnya. Chul yang terluka langsung menerima perhatian Yuna yang sudah bersiap menyambut kedatangannya. Namun semua itu berubah saat Jack masuk. Seketika Yuna memalingkan perhatiannya pada Jack. Cewek emang gitu Chul, kalem-kalem. 괜찮아, 근데. 아니, 여자가 하나도 아니고. 괜찮아. Singkat cerita, mereka mendapat informasi keberadaan Sergei yang tinggal bersama pacarnya bernama Natasha. Pengintaian dilakukan selama berjam-jam, namun mereka tidak menemukan kehadiran Sergei. Di malam harinya, Yuna datang membawa mie untuk mereka makan. Bersamaan dengan itu, Natasha pergi dan mereka menugaskan Yuna serta Chul untuk mengikutinya, sedangkan Jintai akan memasang penyadap di kamar Natasha. 난 저 감청 심으러 갈 테니까. 그래, 그렇게 하는데 너 까불지 말고. Di sebuah market Indomoon terlihat Natasha membeli 2 cup mie serta pencukur kerok. Di mana hal itu menjadi pertanyaan bagi Chul. 식사는 거의 이상하지 않습니까? 설마 Di tempat lain, Jintai yang berada di kamar Natasha bersiap memasang alat sadap dan tiba-tiba 어디 나 일단 여기 짱 박혀 있었네. bersamaan ditangkapnya Sergei, Chul datang bersama Yuna dan mereka langsung menginterogasi Sergei. Karena tidak mendapat informasi yang didapatkan, Jintai meminta Jack untuk menyamar menjadi tentara Rusia, di mana Sergei sangat takut pada tentara Rusia. Dengan bantuan Yuna, Jack berhasil menyamar menjadi tentara Rusia dan sukses mendapat informasi penting dari Sergei. Berkat teknologi canggih, mereka berhasil menemukan lokasi Jun melalui sinyal handphone miliknya yang menuju ke klub milik Joe. Dengan bantuan Yuna, Chul serta Jack masuk ke dalam klub itu, sedangkan Jintai menyamar sebagai pelayan klub. 걸어다니는 수색용장이라고요, 제가. Di pertemuan itu, Joe sedikit mengintimidasi Jun dan menawarkan untuk menukar uang $1 miliar dengan uang $5 juta untuk pergi ke Filipina menghindari kejaran polisi. Mendengar hal itu, Jun akan mempertimbangkannya sambil menikmati minuman mahal di klub itu. 이게 한 놈만 제끼면
다 내 거더라고. 500만 불이면 필리핀에서 짱 박힐만 할 거야. 자. 내 술 한잔 마시면서 생각 좀 해보지 뭐. Bersamaan dengan itu, Jack memberitahukan Jintai tentang Chul yang mengincar uang $1 miliar itu. Hal itu membuat Jintai sedikit terkejut. 전영이가 우리한테 숨기는 게 있어. Drug money, 10억 달러. 그거 찾아놓은 거야. 10억 달러? Tidak lama kemudian, para pelayan termasuk Jintai membawa jamuan, menyimpannya di atas meja, sedangkan obrolan semakin memanas membuat Joe menodongkan senjata pada Jun. Namun dengan santainya, Jun ingin mencicipi minuman mahal yang disajikan. Tiba-tiba, semua anak buah Joe mati terbunuh kecuali Joe yang ditembak kakinya dan Jintai yang bersembunyi. Setelah mendapat kunci uang $1 miliar itu, sang ilmuwan berusaha menyadarkan Jun yang sudah bertindak keterlaluan. Namun Jun langsung menembak si ilmuwan lalu menghabisi Joe. 호랑말코 같은 간날 새끼야! 더 느끼지 않아? Pada situasi genting seperti ini, handphone Jintai bergetar ditelepon oleh Yuna dan langsung membalasnya dengan pesan singkat. Akan tetapi, suara getar handphone terdengar anak buah Jun. Setelah mengetahui posisi Jintai, Chul serta Jack meminta Yuna untuk pergi. Namun saat di sebuah lorong, Chul mengurung Jack di sebuah ruangan lalu pergi menemui Jintai. Terlihat Jintai yang susulumputan dengan cepat Chul menyerang anak buah Jun. Pada situasi itu, ternyata si ilmuwan belum mati dan memberitahukan sebuah nama Adolf Burman. Jun yang kabur dikejar Chul serta Jintai. Di sini, Chul berhasil menembak ban mobil Jun yang mengakibatkan mobil terjungkal. Saat mendekati mobil, Chul memborgol Jintai pada mobil lalu kembali mengejar Jun dan berhasil menangkapnya. 조선민주주의인민공화국 사회안전성 중조. Di sebuah gedung delegasi Korut, Chul memberikan kunci uang $1 miliar pada atasannya, yaitu Kim. Namun saat berjabat tangan, Chul melihat sebuah tato cak-cak di tangan Kim. Teringat akan perkataan terakhir si ilmuwan, Chul mencari informasi terkait Adolf Burman yang ternyata berhubungan dengan pembunuhan massal menggunakan gas beracun. Dia mencoba menelpon Jintai, namun dia abaikan karena kesal telah Chul hianati. Kemudian Chul menelpon Jack yang sedang berada di dalam bus menuju negaranya. 심상치가 않다. I'm going home. Setelah itu, Jack menelpon atasannya meminta untuk mencari tahu sebuah informasi. Namun anehnya, atasan Jack mengetahui nama si ilmuwan dan membuat Jack curiga. Lalu tiba-tiba, Cares what Chaozu said. It's over now. How did you know his name? Huh? Setibanya di rumah, Jintai mendapati keluarganya disandra oleh anak buah Jun. Kemudian si gondrong meminta Jintai untuk membawanya masuk ke dalam gedung delegasi Korut dan memasangkan sebuah bom racun di puncak gedung. Di sini, Jintai berhasil melepaskan diri dari si gondrong dengan menabrakkan mobil yang membuat si gondrong ngacleng. 닥치고 있어라. Jack berhasil melumpuhkan anak buah Jun lalu mengecek handphonenya lalu mendapati foto keluarga Jintai. Jack memberitahu Chul tentang pengkhianatan atasannya dan sekarang dia sedang menuju rumah Jintai. Setibanya di kediaman Jintai, Jack menemui penyidik wanita yang berada di situ lalu mengajaknya bekerja sama. FBI랑 공조할 생각 없어? Aksi penyelamatan yang dilakukan Jack berhasil sukses dengan bantuan si penyidik cabi. Chul yang akan menuju ruangan Kim tiba-tiba saja terjebak di dalam lift yang dimatikan oleh anak buah Jun. Sementara itu, saat akan melakukan pengiriman uang yang dilakukan anak buah Kim berhasil diretas. Mendengar hal itu, Jun tertawa dan membuat Kim kesal lalu menodongkan senjata padanya. Namun saat Kim akan menembak, Jun tiba-tiba Jun mengambil kembali kunci uang itu lalu membunuh Kim serta menerima tombol pemicu bom racun dari anak buahnya. Sedangkan Chul berhasil lolos dari lift dan langsung menembaki anak buah Jun. Aksi baku tembak kembali terjadi. Jun mengungkapkan niatnya dengan meledakkan bom racun dan membunuh semua orang yang berjarak radius 3 km. Beruntung Jintai datang menembak Jun meskipun tidak kena dan menjatuhkan kunci uang. Chul meminta maaf pada Jintai yang telah dia hianati dan memberitahukan tentang bom racun, lalu pergi dan dikejar Jun. Baku hantam pun dimulai.
Jintai mengambil kunci uang itu, lalu si gondrong menembaki dia. Pergulutan terjadi yang dimenangkan Jintai. Jun mengaktifkan bom racun dengan cepat. Chul pergi ke atap, diikuti Jun dan kembali baku hantam pun terjadi. Jintai mengikuti Chul menanyakan keberadaan bom racun, kemudian menelpon Jack yang pernah menjinakkan bom. Jack menyebutkan bahwa bom itu bisa dihentikan dengan kunci. Pergulutan Chul masih berlanjut. Dengan susah payah, Chul berhasil menusuk dada Jun menggunakan pisau miliknya sendiri. Lalu Chul meminta kunci bom, namun Jun menjatuhkan dirinya sendiri bersama dikuncinya. Melihat itu, Chul dan Jintai pasrah, akan tetapi di bawah Jack melihat kunci yang dipegang Jun dan mengirimkannya menggunakan drone. Dengan cepat, Chul berlari menuju bom, sedangkan Jintai berusaha mengambil kunci itu. Waktu semakin sempit saja, Jintai mendapatkan kuncinya lalu melemparkannya pada Chul. Bom berhasil dihentikan dan Jack menemui mereka di atas atap. Lalu, ketiga agen itu turun bersama-sama. Pada akhirnya, uang $1 miliar itu mereka sumbangkan melalui UNICEF untuk membantu Korut menangani krisis pangan. Tamat. Ending yang mencuatkan.